Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elrita Kanamangi dengan NIM 22011140103. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait pendekatan dalam pengajaran IPS di SD. Nah teman-teman, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk tentang pandangan atau persepsi tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis atau landasan sikap dan persepsi guru tentang bagaimana kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya pembelajaran IPS merupakan upaya untuk membelajarkan peserta didik dalam ilmu sosial, humaniora, dan masalah-masalah sosial kehidupan. Pendekatan dalam pembelajaran IPS merujuk pada prinsip pembelajaran IPS, bahwa pendekatan pembelajaran IPS baiknya menggunakan pendekatan yang bersifat CBSA dan pakai. Pendekatan CBSA dapat diartikan sebagai anutan pembelajaran yang mengarah kepada pengoptimalisasian pelibatan intelektual emosional peserta didik dalam proses pembelajaran. Setelah itu PAIKEM. PAIKEM merupakan pembelajaran yang dirancangkan untuk mengaktifkan peserta didik, mengembangkan kreativitas yang pada akhirnya efektif, akan tetapi tetap menyenangkan bagi peserta didik. Nah teman-teman, pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran IPS dibagi menjadi 14. Yang pertama ada pendekatan lingkungan, yang kedua ada pendekatan konsep. Pendekatan konsep sendiri menekankan bahwa pemahaman konsep sangat mempengaruhi perilaku peserta didik. Konsep itu bisa bersifat tentang keadilan, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang ketiga ada pendekatan inquiry atau biasa kita kenal sebagai pendekatan dalam menemukan. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar. Yang keempat ada pendekatan keterampilan proses, yaitu pendekatan yang bertujuan yang berkaitan dengan keterampilan dengan suatu proses tertentu yang perlu dilatihkan. Yang kelima ada pendekatan pemecahan masalah, yaitu pendekatan yang mengenalkan peserta didik pada masalah-masalah atau isu-isu di dalam kehidupan sosial di masyarakat. Yang keenam ada pendekatan deduktif atau pendekatan induktif atau pendekatan yang kita kenal yaitu pendekatan dari khusus ke umum, umum ke khusus. Yang ketujuh ada pendekatan nilai, yang kedelapan ada pendekatan komunikatif, yang kesembilan ada pendekatan kesejarahan, yang kesepuluh ada pendekatan tematik, yang kesebelas ada pendekatan CTL, yang kedua-belas yaitu pendekatan berbasis proyek, yang ke-13 yaitu pendekatan quantum teaching yang merupakan ramuan atau rakitan dari berbagai teori atau pandangan psikologi kognitif yang jauh sebelumnya sudah ada. Yang ke-14 atau yang terakhir yaitu pendekatan kooperatif, yang pada dasarnya pemahaman akan model-model pembelajaran konsep dasar IPS yang kreatif, inovatif dan menyenangkan, yaitu meliputi hakikat dan perencanaan model pembelajaran konsep dasar IPS, implementasi model-model pembelajaran konsep dasar IPS, dan model desain pembelajaran pengambilan keputusan. Dan model serta metode tersebut didasarkan pada pendekatan pembelajaran yang sesuai. Nah, baik teman-teman, sekian pemaparan materi dari saya terkait dengan pendekatan dalam pembelajaran IPS di SD. Untuk itu, terima kasih.